Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Syahdi Wijaya. Saya dari Magang 2 MTS Syekh Subakir, Nglegok, Blitar. Di sini saya akan membawakan judul Khulafaur Rasyidin untuk kelas 7 pelajaran SKI. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pemberian uswah, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai prestasi Khulafaur Rasyidin dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui proses pembelajaran, peserta didik mampu membiasakan sikap spiritual yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, melalui proses pembelajaran, peserta didik mampu menggali hikmah atau nilai dari perilaku mulia Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, melalui proses pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan nilai dari perilaku mulia terhadap sesama yang dicontohkan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya materi Khulafaur Rasyidin. Materi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama latar belakang Khulafaur Rasyidin, yang kedua biografi Khulafaur Rasyidin, yang ketiga prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama latar belakang Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Sedangkan arti Khulafaur Rasyidin menurut istilah ialah pemimpin-pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT setelah Rasulullah wafat. Yang selanjutnya latar belakang Khulafaur Rasyidin. Latar belakang Khulafaur Rasyidin ini terjadi awal mula adanya perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Muncul saat setelah Rasulullah wafat. Hal ini disebabkan karena Rasulullah tidak menunjuk calon pemimpin setelah beliau. Nah, untuk kaum Muhajirin di sini, mereka mengajukan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin umat Islam. Sementara kaum Ansor itu mengajukan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Perselisihan ini diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab dan terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Yang selanjutnya biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai ibu yang bernama Ummu Khair dan ayahnya yang bernama Abu Quhaifah. Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, yaitu 11 sampai 13 Hijriah. Ia diangkat sebagai khalifah yang bersaing dengan Sa'ad bin Ubadah. Selama kepemimpinannya, ia mengirimkan pasukan ke Romawi untuk memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syriah, Hirab, dan memerangi nabi-nabi palsu. Beliau wafat pada usia 63 tahun, Senin 23 Agustus 634 Masehi. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mempunyai julukan yaitu Al-Faruq.
Beliau adalah orang yang sangat tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hidup sederhana, terkenal tegas dalam urusan agama, dan memiliki wibawa besar. Beliau memerintah selama 10 tahun, 13 sampai 23 Hijriah, dengan berbagai prestasi yang fenomenal. Beliau wafat karena ditusuk saat sholat oleh Abu Lu'lu', yaitu seorang mantan budak Persia. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini nama panggilannya itu Abu Amr dan Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang diberitakan sebagai penghuni surga. Beliau memiliki akhlak mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, 23 sampai 35 Hijriah. Yang terakhir, yang keempat, itu Ali bin Abi Thalib. Beliau keponakan sekaligus menantu Rasulullah dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Beliau juga merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang diberitakan sebagai penghuni surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sangat dekat. Beliau menjabat sebagai khalifah kurang lebih 5 tahun, 35 sampai 40 Hijriah. Beliau juga meninggal karena dibunuh oleh Ibnu Muljam saat melakukan sholat. Selanjutnya, prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, prestasi Abu Bakar, yaitu yang pertama itu menumpas kelompok pembangkang seperti kelompok murtad yang kembali menyembah berhala, kelompok menolak membayar zakat, dan lain-lain. Beliau juga memodifikasi Al-Quran. Karena apa? Dampak perang yang dimana banyak penghafal Al-Qurannya itu gugur di medan perang. Beliau juga memperluas wilayah. Ini terjadi setelah situasi sosial politik masyarakat Islam dirasa sudah stabil. Yang kedua, prestasi Umar bin Khattab. Itu yang pertama, perluasan wilayah dakwah Islam. Perluasan wilayah dakwah Islam ini secara besar-besaran. Dakwah Islam itu sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Wilayah dakwah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab begitu luas, hingga Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, menetapkan kalender Hijriah. Bagaimana cara menetapkan kalender Hijriah? Jadi, Umar bin Khattab ini menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang terakhir, Umar bin Khattab membentuk Dewan Pemilihan Khalifah yang berguna untuk memilih khalifah selanjutnya.
Dewan pemilihan khalifah ini beranggotakan 6 anggota sahabat yang pada saat itu dianggap paling tinggi tingkatannya. Yang ketiga, prestasi Utsman bin Affan. Prestasi Utsman bin Affan ini yang pertama, memodifikasi mushaf Al-Quran dengan menggandakan menjadi 4 buah, dan dari keempat buah itu didistribusikan ke beberapa wilayah seperti Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Prestasi yang kedua itu merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, membentuk angkatan laut. Ini ditujukan untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Yang keempat, yang terakhir, perluasan wilayah dakwah. Perluasan wilayah dakwah ini itu yang pertama itu perluasan di Khurasan. Yang kedua itu di Armenia. Ketiga, ke Tunisia. Yang keempat, penaklukan Rai dan Azerbaijan. Yang kelima, perluasan ke Amuriah dan Siprus. Yang keempat yaitu prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, ini Ali bin Abi Thalib ini membuat SOP terkait tugas pejabat secara detail. Melakukan kontrol pasar, memberantas pedagang licik yang menimbun barang-barang, dan memberantas pasar gelap. Beliau juga membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan ilmu nahwu untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis. Yang keempat, yang terakhir, pembangunan kota Kufah. Pembangunan kota Kufah ini awalnya kota Kufah ini dijadikan pusat pertahanan. Akan tetapi kota Kufah ini dialihfungsikan menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Alam Syahdi Wijaya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.